Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Akmal dari kelas B1 Rekayasa Sistem Komputer semester 5 Universitas Serang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit tentang media transmisi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menyimak materi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya, telepon kabel menggunakan kabel sebagai media transmisinya, telepon seluler atau ponsel, siaran televisi dan radio menggunakan frekuensi radio, remote control televisi menggunakan infrared atau inframerah sebagai media transmisinya, dan lain sebagainya. Dalam teknik elektronika, informasi yang ditransmisikan tersebut dapat berupa sinyal listrik maupun elektromagnetik. Kualitas dan kemampuan suatu media transmisi pada umumnya tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kedua adalah noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Yang ketiga, radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Dalam perkembangannya, media transmisi dibagi dua, yaitu wired atau guided transmission media dan wireless atau unguided transmission media. Kita akan bahas sedikit dari yang pertama, yaitu guided transmission media. Guided transmission media atau media transmisi terpadu merupakan media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik yang berupa data dengan menggunakan konduktor fisik seperti kabel. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penerapan fisiknya. Ada juga yang menyebutnya guided media sebagai wired atau bound transmission media. Dan berikut adalah contoh dari guided transmission media. Twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Selanjutnya ada unguided transmission media, atau media transmisi yang tidak terpadu. Merupakan media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerimanya tanpa ada fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun oleh fisik ini, atau unguided media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, infrared atau inframerah, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. Dan berikut ini adalah contoh dari unguided transmission media, yaitu ada infrared, radio frekuensi atau frekuensi radio, microwave atau gelombang mikro, dan juga satelit. Jenis unguided transmission media yang pertama adalah infrared. Infrared atau inframerah merupakan media transmisi yang menggunakan radio elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas dan memiliki panjang 700 nanometer sampai 1 mm.
Inframerah ini biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. Jenis infrared yang pertama adalah infrared dekat atau NIR. NIR infrared atau disingkat NIR memiliki panjang gelombang 0,75 mikrometer sampai 1,4 mikrometer. Contoh alat yang menggunakan jenis infrared ini adalah kacamata night vision. Yang kedua adalah SWIR atau Short Wavelength Infrared. Ini panjang gelombangnya antara 1,4 sampai 3 mikrometer. Yang ketiga adalah infrared dengan gelombang menengah atau MWIR. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang antara 3 sampai 5 mikrometer. Contohnya adalah rudal kendali yang menggunakan infrared jenis ini karena bekerja mencari panas. Jenis yang keempat adalah infrared dengan gelombang jauh atau LWIR. Dengan panjang 8 mikrometer hingga 15 mikrometer, long wavelength infrared ini dipakai untuk mendapatkan gambaran objek yang pasif dan suhunya lebih tinggi dari suhu ruangan. Contohnya adalah termometer gun. Dan yang terakhir adalah far infrared atau FIR. Secara karakteristik memiliki panjang gelombang antara 15 sampai 1000 mikrometer. Suhu dari infrared ini sekitar minus 80,15 Celcius sampai minus 270,15 Celcius. Infrared mempunyai banyak kegunaan dan manfaat. Di antaranya adalah di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, inframerah bisa digunakan untuk mengaktifkan molekul-molekul air yang ada di dalam tubuh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan cairan di dalam tubuh. Sementara untuk alat kesehatan sendiri, inframerah dipakai untuk memeriksa kesehatan organ manusia. Caranya adalah dengan melihat suhu dari organ manusia tersebut. Yang kedua, bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, inframerah ini bisa digunakan untuk sistem sensor, kamera tembus pandang, kamera night scope, kamera night vision atau kacamata night vision, remote TV, alat komunikasi jarak jauh, hingga penerimaan data. Salah satu contoh jelasnya bisa kita lihat di beberapa handphone keluaran 2000-an yang menggunakan inframerah untuk berkirim data dari satu handphone ke handphone lainnya. Yang ketiga, bidang keruangan. Dalam bidang keruangan sendiri, kita bisa menggunakan inframerah untuk membuat foto inframerah yang berguna untuk memeriksa objek. Contohnya, jika sebuah gedung memiliki panas yang tidak normal di satu bagian tertentu, maka bagian itu bisa diketahui melalui inframerah dan bisa diperbaiki dengan segera. Yang terakhir di bidang industri. Dalam dunia industri, inframerah bisa dipakai untuk lampu infrared yang memiliki panas hingga 2500 derajat Kelvin dan dipakai untuk proses memanaskan beberapa bahan baku dalam industri seperti besi dan semacamnya. Lalu, pada alat sehari-hari kita bisa menemukan penggunaan inframerah di bola lampu hingga alat pemanggang. Jenis unguided transmission media selanjutnya adalah frekuensi radio. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi antara 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan pada televisi dan FM radio. Gelombang radio memiliki frekuensi yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penyetelan frekuensi tertentu yang cocok pada radio receiver atau penerima radio untuk mendapatkan sinyal tersebut.
Pada aplikasinya, siaran radio dan siaran televisi yang kita nikmati saat ini berada pada pengalokasian kisaran frekuensi sebagai berikut. Yang pertama, radio AM atau amplitude modulation berada di kisaran 535 kHz sampai 1,7 MHz. Kedua, shortwave radio atau radio gelombang pendek yang berkisar antara 5,9 MHz sampai 26,1 MHz. Radio CB atau Citizen Band berkisar antara 26,96 MHz sampai 27,41 MHz. Stasiun televisi yang terletak di kanal 2 sampai 6 berada di kisaran 54 MHz sampai 88 MHz. Radio FM atau frequency modulation berada di kisaran frekuensi 88 MHz sampai 108 MHz. Dan yang terakhir, stasiun televisi dengan kanal 7 sampai 13 berada di frekuensi kisaran 174 MHz sampai 220 MHz. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat di dalam dirgantara atau ruang udara dan antariksa. Dan berikut adalah tabel pengalokasian spektrum frekuensi radio. Selanjutnya adalah microwave. Microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz, dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar atau radio detection and ranging. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Microwave memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan. Kita tentu tidak asing dengan nama microwave oven yang sehari-hari kita pakai untuk memanaskan makanan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dengan band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Food processing hanyalah salah satu contoh yang sederhana. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Yang kedua, telekomunikasi. Bagi yang sedang memanfaatkan fasilitas hotspot, tentunya tidak asing dengan Wi-Fi yang menggunakan band frekuensi ISM. Begitu juga yang gemar menggunakan Bluetooth untuk transfer file antar handphone atau handphone dengan komputer. Operator telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasi antar BTS atau antara BTS dengan pelanggannya. Di Indonesia sendiri, tower-tower operator telekomunikasi sangat sering kita jumpai antena direksional untuk komunikasi antara BTS. Untuk komunikasi ke end user, operator GSM di Indonesia memakai frekuensi sekitar 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz. Yang terakhir, radar dan navigasi. Radar juga menggunakan gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, yaitu radio detection and ranging, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan sehingga objek bisa terdeteksi. Radar biasanya dipergunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Pantulan
tersebut berasal dari polarisasi horizontal, vertikal, maupun sirkular. Begitu juga dengan sistem GPS atau navigasi. GPS mempunyai prinsip yang mirip dengan radar. Setiap satelit secara periodis mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dengan membandingkan jarak antara beberapa satelit ini dapat menentukan letak GPS receiver tersebut. Jenis unguided transmission media yang terakhir ialah satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Dalam komunikasi, satelit dibagi berdasarkan jangkauan orbitnya, yaitu Low Earth Orbit atau LEO. Satelit dengan orbit rendah dengan ketinggian 500-2000 km di atas permukaan bumi ini mempunyai waktu untuk mengelilingi bumi sekitar 30-1 jam. Contoh dari satelit LEO adalah Iridium satelit. Yang kedua, Middle Earth Orbit atau MEO. Satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Contoh satelit MEO adalah Telstar. Ketiga, ada Geostationary Earth Orbit atau GEO. Satelit jenis ini memiliki orbit yang cukup tinggi, yaitu 35.786 km dari permukaan bumi, dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Contoh satelit ini adalah Palapa Intelsat 7. Dan yang terakhir adalah Highly Elliptical Orbit atau HIO. Satelit ini memiliki ketinggian 500-50.000 km dengan waktu rotasi 24 jam. Contoh satelit ini adalah Russian Monilia System. Dan berikut adalah contoh gambar dari satelit komunikasi. Ini contoh satelit LEO, MEO, GEO, dan HIO. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi membutuhkan media untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik berupa informasi atau data. Ada yang menggunakan media konduktor fisik atau wired, yaitu guided transmission media, yang berupa twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Serta ada pula yang tidak menggunakan konduktor fisik atau wireless, yaitu unguided transmission media. Sebagai contoh, infrared, radio frekuensi, microwave, dan satelit. Semua tergantung pada kebutuhan komunikasinya. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.